Shalom shalom saudara, selamat malam, selamat menjelang subuh ya, menjelang pagi ya. Pada pagi hari ini, pada malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan lagi saudara. Yaitu di season 125 ini Tuhan ingin ajarkan hal-hal mujizat Allah, apa yang sedang kita kerjakan, dan nanti lebih banyak kita berdoa dan praktek bahwa kuasa Tuhan itu iya dan amin dan masih nyata sampai sekarang ya. Bapa di dalam kerajaan surga, biarlah kuasa firman-Mu ini bekerja sesuai dengan apa yang Kau mau, yaitu Engkau yang mengawali dan mengakhiri. Tidak ada satu kuasa apapun yang sanggup melawan kuasa-Mu, karena Engkau Allah yang memiliki kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan Engkau berfirman dan Engkau berkarya terjadi sesuai yang Kau firmankan. Dan kami yakin pada malam hari ini, pagi hari ini, Engkau bekerja untuk melawat kami semua dan membawa kami lebih jauh lagi kepada Allah dan membawa kami semakin dekat. Dan Kau kasih dan Kau berkati viewer, subscriber, InShot Video Editing, YouTube, demikian juga First Media dan XL. Kami yakin dan percaya orang-orang yang tergabung dalam kuasa firman-Mu di One Way Ministry ini, dalam pelayanan ini, biarlah Engkau sendiri yang mengerti, biarlah Engkau sendiri yang menjamah, karena Engkau menciptakan kami semua ciptaan, dan Engkau yang mengerti pikiran, isi hati, perasaan kami, dan semuanya pribadi lepas pribadi, hanya Engkau yang mengerti. Makanya kenapa kita harus datang kepada Engkau Sang Pencipta, karena Engkau yang menciptakan kami, maka selayaknya kami datang kepada Sang Pencipta untuk memuji dan memuliakan Engkau, membesarkan nama-Mu, karena Engkau yang menciptakan kami ini berarti milik-Mu ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar kuasa firman-Mu, dan bekerjalah sesuai dengan apa yang Kau mau. Haleluya, amin. Oke saudara, pada saat pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan, yaitu ya nanti dilihat sendiri, nanti tetap saya akan sertakan di layar ya ayatnya, tetapi saya ingat firman Tuhan ini cuma begini loh. Oleh darah Yesus kita jadi dengan penuh keberanian bisa masuk tahta kudus Allah. Nah ini saudara, dengan darah Yesus ya. Ingat saya itu begitu, firmannya itu mengingatkan saya seperti itu saudara. Dengan darah Yesus, dengan penuh keberanian kita dapat menghampiri tahta kudusnya. Nah artinya saudara, kita bisa masuk bertemu dengan Allah yang kudus itu kalau kita hidup kudus dulu ya. Jadi intinya gelombangnya harus sama dulu saudara. Kadang kita itu inginnya berjalan dalam kedagingan tapi ingin ketemu Allah gitu. Makanya kita sering gak bisa ketemu dengan pribadi Allah. Kuasa firman-Nya itu tidak bisa menjadi rema-rema dalam kehidupan kita karena kita masih kedagingan saudara. Gelombangnya tidak sama dengan Allah yang kudus. Nah itu yang membuat kita semakin terpuruk ya, dan kerohanian kita akan semakin jauh daripada Tuhan. Seperti di tahun 2020 season yang mengajarkan dasar-dasar basic dasar kita mengenal Tuhan ya. Kenapa kita harus percaya Tuhan Yesus, kenapa kok orang-orang yang dipilih Tuhan itu tidak semua orang kok gitu ya. Namanya pilihan itu kan berarti tidak semua orang gitu ya. Meskipun semua Tuhan kasihi ya, Tuhan tuh mengasihi semua ciptaannya, dan Tuhan akan menghakimi sesuai kitab mereka masing-masing, dan akan dibukakan satu kitab kehidupan bagi mereka, dan mereka nanti apakah bisa menjalaninya. Nah gini saudara, kenapa kalau saya pribadi ya, kenapa saya bisa dibawa Tuhan untuk percaya Tuhan Yesus? Karena gini saudara, tidak ada seorang pun yang dapat menebus dosa bagi orang-orang berdosa kalau dia berdosa gitu loh, hidupnya berdosa. Jadi kenapa Tuhan Yesus tidak berdosa? Karena dia Allah yang
sudah menjadi manusia, yaitu Allah yang sudah menjadi manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh keselamatan, ya, hidup yang kekal dan keselamatan. Kenapa begitu, saudara? Karena tanpa Allah yang kudus, ya toh, itu nggak bisa menebus dosa orang-orang berdosa gitu loh. Jadi rela dibuat berdosa, jadi dia itu nanggung kesalahan gitu loh, saudara. Umpamanya ya, harusnya saya yang masuk penjara, tetapi kakak saya itu datang, "Bang, wis rapopo, aku sing di penjara aku wae, kowe tak gantine," gitu loh. Intinya begitu. Kasusnya itu seperti itu, kurang lebihnya seperti itu, saudara. Makanya dengan pengorbanan dia mati di kayu salib, dengan curahan darah Yesus mati di kayu salib itu, kita jadi dengan berani bisa menghampiri tata Allah yang kudus. Tanpa kita mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita nggak akan bisa match dengan Allah. Kita nggak bisa satu gelombang dengan Allah. Banyakan kita berjalan dalam kedagingan dengan usaha kita gitu loh. Bukan dalam tuntunan Roh Kudus, dalam bimbingan Roh Kudus, dalam hikmat Tuhan. Bukan itu, tetapi kita berjalan dalam kesombongan kita, dalam kemampuan daging kita. Kita merasa mampu, kita merasa bahwa diri kita ini ya diri kita gitu yang melakukan. Bukan karena Roh Allah yang mengubahkan pola pikir kita sehingga perbuatan kita bisa, ngopo ya kok aku sekarang kok seneng, kok cinta sama Allah ya, kok seneng memberitakan firman ya. Itu enggak dipikirkan bahwa itu tuntunan Roh Kudus, tapi itu karena usaha kita gitu loh. Padahal sejak zaman dulu Allah sudah katakan, Sakarya 4 ayat 6, ya, bukan oleh kuat dan gagah perkasamu tetapi oleh Rohku, kata Tuhan. Maka daripada itu, saudara, jadi tidak ada yang hebat di dalam kehidupan kita. Kalau nafas hidupmu sudah diambil sama Tuhan, orang-orang mati itu yang masuk 2 kali 1, apakah mereka bisa mencak-mencak, saudara, joget-joget terus bisa melakukan segala sesuatu bermanfaat bagi orang lain? Ya, bermanfaatnya pada saat kita mengubur itu memberkati orang yang mengubur, dapat berkat. Cuma itu aja, saudara. Tapi itu berkat duniawi lagi, saudara. Berkat-berkat, bukan berkat rohani gitu loh. Orang-orang itu sudah ngerti ya bahwa kematian itu setiap saat dan kita nggak akan pernah tahu itu. Tetapi merasa bahwa hidupnya ini masih lama dan nggak pernah siap-siap hidupnya. Nah, itu hati-hati, saudara, bahwa di Tuhan itu dikatakan, "Ndaklah engkau bersiap-siap sedia dalam hidupmu itu, bahwa kamu itu harus berhati-hati dan waspada, bersiap-siap, anggaplah besok itu engkau akan meninggal." Jadi persiapkanlah dirimu untuk kemuliaan Allah. Jadi pada saat kita meninggal sudah connect, saudara, roh kita itu sudah connect dengan Allah. Ini memang tahun 2021 ini Allah ingin ingatkan terus ya, bahwa tanpa pengorbanan Tuhan Yesus kita itu sia-sia belaka, nggak bisa menghampiri tata Allah yang kudus. Makanya kenapa kita nggak bisa ketemu dengan Allah dan kita masih mengalami berbagai macam pencobaan di dunia ini, kedagingan kita mengalami kesusahan, sedih dan sebagainya, itu dihina orang jengkel dan direndahkan orang kita jengkel. Makanya kita nggak ada kerendahan hati sama sekali, nggak ada penguasaan diri sama sekali gitu loh, saudara. Kenapa? Karena kedagingan kita yang menguasai kehidupan kita sehingga roh kita mati. Dan roh kita itu nggak pernah diaktifkan, nggak pernah dikasih makan, istilahnya kalau di dalam kehidupan sehari-hari dunia itu. Sehingga roh kita mati ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, serta penguasaan diri. 9 pribadi Roh Kudus yang sudah ada di dalam diri kita itu nggak bisa berkembang. Karena apa? Kita selalu menggunakan daging kita. Galatia 5 ayat 19 itu, saudara. Amarah, kebencian, iri hati, terus dendam, ya toh, ingin menguasai hak orang lain dengan paksa. Kalau melihat orang lain sukses dan cinta sama Tuhan, direndahkan, malah sok suci hidupmu, begitu loh, saudara. Banyak hal-hal yang daging ini muncul terus dalam kehidupan kita, maka roh kita mati. Makanya Tuhan bilang apa? Kamu bisa balik, rohmu bisa hidup lagi kalau oleh pengorbanan darah Yesus. Kalau kamu sudah percaya, mengaku dalam hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan mengaku dengan mulutmu bahwa Dia telah mati dan dibangkitkan dari antara orang mati,
maka engkau akan dibenarkan, percaya dalam hati dibenarkan, mengaku dengan mulut diselamatkan gitu loh. Jadi hanya Yesuslah satu-satunya one way ministry, satu jalan ini, bahwa dialah satu-satunya Allah yang rela menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa umat manusia gitu loh. Gak bisa kalau gak Allah yang turun tangan gitu loh untuk menebus dosa-dosa manusia. Perbuatanmu, amal ibadahmu itu tidak akan membuat kamu dihapuskan dari dosamu. Tidak bisa. Karena makanya Allah itu turun mengasihi dunia ini. Dia merelakan dirinya menjadi Allah, menjadi manusia yang tidak berdosa. Siapa yang bisa menyebutkan dosa-dosa Nabi Isa atau Yesus Kristus Tuhan? Siapa? Nggak ada. Semua orang mengakui di dunia ini bahwa Nabi Isa itu tidak berdosa dalam hidupnya. Nah, itulah yang sanggup menghapus dosa orang-orang berdosa. Dia rela mati untuk menebus dosa orang-orang berdosa, untuk menggantikan kita. Seharusnya kita yang dihukum di kayu salib, saudara, karena dosa-dosa kita. Tetapi Allah katakan melalui firman-Nya, dengan kamu percaya dalam hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Kristus telah mati dan dibangkitkan dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Dengan pengorbanan darah Yesus itulah kita bisa masuk ke tata kudus-Nya, bisa menghampiri Allah. Nah, itulah bedanya kita hidup di dalam roh dan di dalam daging, saudara. Makanya kalau kita hidup di dalam daging kita masih berusaha datang kepada Tuhan, aku mau berdoa pagilah besok, aku mau gini, itu masih kedagingan semua. Tapi kalau dalam dirimu tahu-tahu kamu itu bisa cinta dengan Tuhan, sergap baca, sergap memuliakan Tuhan, nah itulah Roh Kudus sebetulnya sudah ada di dalam hidupmu. Ya, semua dimulai dari kedagingan. Hal-hal rohani itu dimulai dari kedagingan. Makanya serahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan Tuhan, itu sebagai ibadahmu yang sejati. Sebelum kita menyerahkan diri kita ini, saudara, sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan Tuhan, nggak bisa. Pada saat kapan kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan? Hidup. Kalau kita mau hidup harus percaya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, makanya kita harus percaya Tuhan Yesus. Kudus. Kudus oleh pengorbanan Dia di kayu salib. Yesus Kristus telah mati di kayu salib untuk kita dapat menjadi kudus. Ya, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kalau kita menjadi pelaku-pelaku firman itu, hidup kita jadi kudus di hadapan Tuhan, dan kita bisa, itu namanya kita beribadah kepada Tuhan. Ya, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan hidup, kudus, dan berkenan. Nah, yang ketiga, akhirnya kamu berkenan. Itu sebagai ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Ada 3 hal. Setelah Tuhan Yesus rela mati di kayu salib, darahnya berkorban untuk kita, sehingga kita bisa diakui di hadapan Allah dan mengambil tata Allah yang kudus, karena gelombang kita sudah kudus, karena kita sudah diampuni dosanya, ya toh, karena percaya Tuhan Yesus diampuni dosanya, dan kita bisa hidup, dan kita bisa hidup kudus. Akhirnya kita bisa berjalan dalam kebenarannya melalui tuntunan Roh Kudus, karena hanya Roh Kudus yang bisa menuntun kita dalam seluruh kebenaran Allah. Jikalau kita tidak bisa percaya bahwa Roh Kudus ada di dunia ini, kita tidak ada ampun. Karena pada saat kita tidak mengakui adanya Roh Kudus di dalam kehidupan kita, Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus, itu kita tidak akan bisa mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada seorang pun dapat berkata-kata bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Jadi itu, saudara. Makanya ayo saudara yang dikasihi Tuhan, bangkit bergerak maju. Kalau kita hidup kita masih dalam kedagingan, ya, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang masih kedagingan, yang hanya mengejar harta duniawian, kepopuleran, dan organisasinya supaya populer dan sebagainya, tidak hanya untuk kemuliaan Tuhan, itu nanti Tuhan yang tahu, saudara. Allah mengerti, karena Allah itu sang pencipta, ngerti isi hati dan pikiranmu sampai di mana, ya. Manusia bisa melakukan segala sesuatu dengan uang, dengan kekayaannya, untuk memengaruhi orang lain supaya mereka dihormati, diakui, dan dihormati, ya gitu ya, dihormati, diakui, dan orang-orang rasa-rasanya disanjung, ya kalau gitu ya. Tetapi kan Tuhan katakan hendaklah segala sesuatu itu hanya untuk kemuliaan Tuhan.
Jadi saya bisa menyampaikan firman ini, jangan fokusnya ke saya saudara, fokusnya ke firman Tuhan apa yang saya sampaikan. Dan hendaklah engkau menjadi pelaku-pelaku firman, bukan apa yang saya katakan. Karena bukan apa yang saya ajarkan di dalam kehidupan ini kan, ini firman Tuhan saudara. Jadi kalau saudara melakukan apa yang saya ajarkan ini kan, saudara menjadi pelaku-pelaku firman, bukan nuruti apa kata Bambang loh, ya salah. Karena yang saya sampaikan ini firman Tuhan, bukan kehendak saya, bukan pribadi saya, tetapi ini pribadi Allah yang sudah dituntun oleh Roh Kudus kehidupan saya, sehingga saya bisa menyampaikan firman ini. Tanpa tuntunan Roh Allah, saya tidak bisa melakukan seperti ini saudara. Makanya kalau hidup di dalam daging itu dengan hidup di dalam roh sangat bedanya 180 derajat saudara. Saudara nanti kalau sudah hidup di dalam tuntunan Roh Kudus itu ada itu tadi saudara, 9 itu ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan saudara. Intinya itu ada kerajaan Allah saudara. Ya toh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, serta penguasaan diri. 9 itu komplit tuh saudara. Itu buat ilmu marketing, buat kehidupan sehari-hari kita bisa menyenangkan semua orang ya dengan 9 pribadi Roh Allah yang kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Selama kita masih belum bisa menerapkan 9 pribadi Roh Allah ini, berarti kita belum penuh Roh Kudus. Intinya begitu saudara. Jadi kalau kita nggak punya kesabaran, nggak punya kemurahan, lihat orang lain menderita kita cuek saja gitu ya. Lihat orang-orang yang masih belum hidup di dalam kebenaran Tuhan, meskipun mereka kaya kan, tapi jiwa mereka tidak selamat saudara. Apakah kita nggak memiliki belas kasihan seperti Yesus? Ya, kalau Tuhan katakan aku di dalam yang kemarin, season yang kemarin di 124 ya, kalau engkau di dalam aku di dalam engkau, ya intinya ya kita ini ya selalu di dalam kebenaran Tuhan. Intinya begitu saudara. Karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa lah gitu loh. Makanya jangan sombong ya, jangan Galatia 5 ayat 19. Saya ingatkan lagi ya, ayo saudara yang dikasihi Tuhan, bangkit dan terus maju bersama Tuhan. Karena penebusan dosa oleh Tuhan Yesus Kristus lah kita bisa menghampiri tata Allah yang kudus. Jadi kalau kita nggak bisa mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka kita nggak akan bisa menghampiri tata Allah yang kudus. Makanya kita akhirnya berjalan dalam kedagingan, berusaha dengan amal perbuatan kita, dengan kebaikan kita, dengan segala usaha kita. Kita merasa bahwa itu usaha kita gitu loh. Padahal salah semuanya saudara. Yang benar itu karena anugerah pemberian Allah, sehingga kamu bisa memiliki hati seperti itu. Kalau kamu bisa mengasihi orang yang miskin, mengasihi orang yang belum mengenal Allah, kamu doakan supaya mereka dapat hidayah Allah, dapat hikmat dari Tuhan, supaya mereka mengalami pertobatan dan hidupnya berkenan sama Allah. Ya itulah, makanya gini loh, jangan memperbesar golongan saudara, jangan memperbesar organisasi, jangan memperbesar namamu. Yang dibesarkan itu hanya nama Tuhan sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa di surga, untuk kemuliaan Bapa di surga di dalam nama Yesus melalui pertolongan Roh Kudus. Cuma itu loh saudara, kamu membesarkan gerejamu. Wah, siapa sih nggak kenal pendeta si A, si B, si D. Kamu apa nggak kenal gereja sing gini. Itu percuma di hadapan Tuhan. Ya itu upahmu sudah di dunia itu ya seperti itu upahmu. Sudah kamu terima, kamu tidak akan menerima upah lagi di surga. Ya, tetapi kalau kita ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, serta penguasaan diri dalam hidup kita, punya kerendahan hati di hadapan Allah, nanti Allah yang meninggikan kita gitu loh. Nanti, tapi setelah kita bersama-sama Tuhan di kerajaan Allah 1000 tahun damai. Ya, biarlah di dunia ini kita menjadi orang yang biasa-biasa saja seperti Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus itu Allah yang menjelma jadi manusia aja rela loh disiksa sama ciptaannya. Kita jadi ciptaannya kemaki ya, jadi hamba-hamba Tuhan. Kalau tidak dihormati orang lain kita marah-marah, aneh itu menurut saya. Makanya nggak ada kerendahan hati sama sekali. Tuhan Yesus saja rela loh jadi anak Allah yang rela menjelma jadi manusia, disiksa oleh ciptaannya sendiri saudara.
Nah, itu mengajari kerendahan hati yang seperti apa yang harus kita teladani itu dari Tuhan Yesus. Nggak ada yang lebih rendah dari itu, saudara. Makanya kita itu jangan tinggi hati, jangan Galatia 5 ayat 19 lah. Merasa bahwa diri kita segala sesuatu itu kita yang lakukan, bukan oleh kuat dan gagah perkasa. Oleh Roh Allah kita bisa seperti ini. Bukan oleh kuat dan gagahmu, tetapi Allah ingatkan lagi, manusia tidak bisa menyelami perkara-perkara Tuhan yang di masa yang akan datang. Makanya Tuhan berkata, bersiap-siaplah ya, bahwa kamu seperti pencuri ya, datang untuk mencuri, tetapi kita harus bersiap-siap setiap saat untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Jadi jangan kita kendor ya, hargai pengorbanan Tuhan di kayu salib sehingga kita bisa masuk dalam tata Allah yang kudus. Tanpa pengorbanan Tuhan Yesus kita tidak bisa apa-apa. Bapa di dalam kerajaan surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga. Haleluya, amin. Cukupkanlah makanan kami sepanjang hari ini yang sudah Engkau cukupkan dengan berkat tinggal lagi surgawi yang sudah bukakan bagi kami. Dan janganlah ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Amin. Dan kami yakin karena Engkau Allah yang memiliki kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya, yang memerintah di dalam kehidupan kami, yang membawa kami menjadi berkat bagi sesama manusia, mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Itu bukti bahwa kami mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Terima kasih Tuhan, teruslah bila kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, serta penguasaan dirimu melimpah atas kami, menjadi pelaku-pelaku firman dan hidup kudus di hadapanmu, bisa mengambil tata yang kudus, dan kita bisa menjadi pelaku firman karena tuntunan Roh Allah, bukan oleh hebat dan kuat gagah perkasa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam kasih dan anugerah-Mu kami terima, dan Kau berkati semua viewer, subscriber, video editing, InShot, demikian juga YouTube, First Media, demikian juga XL, demikian juga sarana-sarana lain, dan orang-orang yang meng-share firman ini. Kami yakin semua umat pilihan-Mu, Engkau yang memilih, Engkau yang mengirimkan viewer, subscriber untuk hal-hal rohani ini, dan mereka berkenan di hadapan-Mu, dan mereka diubahkan hidupnya menjadi berkenan di hadapan-Mu. Oleh pilut darah-Mu, yang sakit disembuhkan oleh pilut darah Yesus, yang susah dihiburkan oleh pilut darah Yesus, yang berkekurangan dicukupkan, dan yang memiliki masalah apapun dalam kehidupan dunia ini ditolong oleh Tuhan, karena Allah Sang Pencipta bisa mengobati, mereparasi kehidupan setiap orang yang mengalami sakit, penyakit, ekonominya lemah, demikian juga pembelajaran dalam pengertian hikmat Tuhan kurang di dalam nama Yesus saat ini mengalir. Roh Kudus menuntun setiap kehidupan kita, menyembuhkan kita, memulihkan kita, roh hati kita yang jauh daripada Tuhan kembali dekat dengan Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, sampai ketemu lagi pada season berikutnya. Kita semakin dalam bersama Tuhan Yesus. Semangat, semangat, semangat. Haleluya, bersama Tuhan Yesus kita bisa. Amin. Haleluya.